Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi siang tentang K-pop. Tadi itu kita sampai di mana ya? Sekarang kita akan lanjut ke tentang sejarah K-pop, tentang sejarah bagaimana Korea itu merintis industri budaya hingga ke titik yang mereka capai seperti sekarang. Itu titik di mana Korea itu menjadi translator budaya bagi anak-anak remaja. Sebetulnya bukan hanya remaja sih, tapi ya dewasa awal terutama. Meskipun bukan ke K-popnya, tapi untuk ibu-ibu muda itu kan kenanya itu ke dramanya gitu ya, drama-dramanya. Dan ini bukan hanya melanda kaum perempuan saja, tapi juga laki-laki. Mungkin kalau zaman dulu sih sama ya, dulu ada zaman-zaman telenovela kan, ketika saya masih kecil tuh ibu-ibu kita, ibu-ibu kakak-kakak itu demam banget dengan telenovela. Kemudian berganti, yang saya ingat itu sempat ada musim India kan beberapa saat lalu gitu. Terus kembali ke masalah K-pop tadi, ini saya bacakan saja mungkin ya tentang sejarahnya. Lahir sejak tahun 1930-an. Ketika itu era musik Korea dipenuhi oleh musik pop Jepang. Pengaruh jajahan Jepang di tanah Korea membuat musik Korea tidak bisa berkembang dan hanya mengikuti perkembangan pop Jepang saat itu. Kemudian mulai berkembanglah K-pop pada 1950 sampai 1960-an. Ketika itu serdadu militer Amerika Serikat banyak menyelenggarakan pertunjukan musik sehingga pengaruh budaya barat mulai masuk. Musik pop Korea awalnya dibagi menjadi beberapa genre yang berbeda, yaitu genre oldies yang dipengaruhi musik barat dan populer di era 60-an. Kemudian pada tahun 70-an, musik rock diperkenalkan oleh Cho Yong Pil sebagai pionirnya. Ada lagi genre musik trot yang dipengaruhi oleh gaya musik dari Jepang. Hadirnya Sotaji and Boys di tahun 1992 memulai debut pop modern di Korea. Mereka memberi warna baru dengan memperkenalkan aliran musik rap, rock, dan techno Amerika. Kesuksesan grup ini kemudian diikuti dengan grup-grup lain. Mereka pun menyisipkan aliran dance dan hip-hop yang mengutamakan pasar baja. Sehingga pada dekade ini lahir grup Ten Idol seperti CLON. Bacanya gimana itu? Clon HOT, SES, SIS, dan GOD. Bener nggak sih bacanya? Mohon maaf ya kalau saya salah bacanya. Muncullah banyak pendatang baru pada tahun 2000-an. Hadir artis seperti MC Mong, kemudian YT, apa ya ini bacanya susah, TYM. Cara bacanya gimana? Tolong kasih tahu saya. Kemudian Rain, Big Bang yang menganut aliran R&B serta hip hop yang berkiblat pada Amerika. Mereka pun mengulang kesuksesan di mancanegara. Salah satu artis Korea yang terkenal dalam ranah internasional adalah BOA yang mampu menembus Jepang dan digemari di banyak negara. Disusul artis-artis lain seperti Rain, Seven, Shinhwa, Ryu, Siwon, dan masih banyak lagi. Mereka berlomba-lomba melakukan pasar musik di Jepang. Dan saya juga pernah tentang latar belakang ya, kenapa musik di Korea ini begitu maju seperti sekarang dan bahkan menjadi trendsetter itu tadi. Ini ada hubungannya tentu dengan pemerintahannya. Jadi ada masa di mana pemimpin Korea pada masa itu ketika mengalami krisis moneter, saya lupa tahunnya berapa, ketika mereka mengalami krisis dan kerugian secara ekonomi, secara radikal lah ya, dia itu mencanangkan suatu program yang mungkin bagi kita di luar nalar gitu ya, di luar akal, kok bisa ada seorang pemimpin yang berpikirannya seperti itu gitu. Jadi si pemimpin ini dia berpikir tentang bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana menjadikan, jadi dia ini seorang pemimpin yang luar biasa kalau menurut saya. Dia ingin menjadikan, jadi ketika Korea terpuruk gitu ya, dia punya mimpi ingin menjadikan Korea nanti menjadi pemimpin di masa depan. Dia berhasil mengkomunikasikan mimpinya dengan pemimpin-pemimpin yang di Korea pada masa itu. Pada akhirnya memang ya terjadilah seperti sekarang ya, pada akhirnya pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk
menyuntik perusahaan-perusahaan kecil membuat rumah produksi, kemudian menyekolahkan anak-anak ke luar negeri untuk sekolah film gitu, sekolah film, kemudian musik juga memang serius digarap gitu. Dan ini bukan sekedar keasikan, bukan, tapi memang blueprintnya kayak gitu, bukan di bidang pertanian. Kan kalau negara-negara lain rata-rata misalnya Vietnam itu pertanian, kemudian Jepang itu kan teknologi gitu. Jadi budaya itu kalau Jepang itu tidak sampai menjadi tujuan sebagaimana Korea. Mungkin ada dua sih negara yang saya pikir out of the box banget gitu ya. Pemimpin yang pertama adalah Amerika karena dia sudah berhasil membuat Hollywood ya. Dan yang kedua sekarang Korea ini, dia yang pada akhirnya membangkitkan Korean Wave gitu, atau bahasa anak sekarang ya, atau bahasa mereka bahasa Koreanya Hallyu mungkin ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut nama ya, saya asli hanya memperhatikan beberapa akhir-akhir ini saja gitu, seminggu inilah ketika saya memang ingin mengulas hal tentang Korean Wave ini. Tadi siang saya sudah bicara tentang K-popnya, saya sudah bicara banyak tentang BTS gitu, tentang bukan BTS-nya sih, BTS-nya hanya contoh saja, tapi tentang K-popnya gitu ya, bagaimana mereka bisa mengajar anak-anak kita tanpa mereka mengajar. Gimana sih? Bisa mempengaruhi, mengajari, mengajak remaja-remaja kita itu meskipun tidak masuk ke dalam tujuan mereka gitu loh. Mereka hanya ingin bahwa Korea itu terkenal dan industri masuk ekonomi menjadi maju di Korea gitu dari sisi budaya gitu kan. Tanpa mereka sadari, tanpa orang member K-pop ini sadari bahwa mereka bahkan mendapatkan hasil yang lebih dari itu. Sekarang ke dramanya, ini sih yang mungkin lebih kena ke ibu-ibu. Kalau tadi kan lebih ke remaja, kalau sekarang lebih ke ibu-ibu. Saya waktu dulu itu pertama ngeh dengan film Korea itu ketika ada film Janggem. Apa ya judulnya? Lupa saya. Karena memang saya tidak nonton itu, cuma karena waktu itu kalau tidak salah saya masih di asrama. Jadi di asrama dulu tidak ada TV ya, tidak ada televisi, jadinya nggak mudeng gitu. Ada drama yang seru kayak Janggem, katanya seru, tapi saya belum sempat nonton gitu. Yang menarik filmografinya gitu namanya, menyorotnya itu udah nggak kayak sinetron, maksudnya nggak kayak sinetron, bukan kayak drama, tapi tekniknya segala macamnya itu udah kayak kita nonton film sebetulnya, nonton film layar lebar tapi berseri. Tekniknya, suaranya, audionya, kemudian pengambilan gambarnya dan sebagainya, itu udah seperti kita nonton film. Udah jadi rahasia umum lah, kita semua sudah tahu lah apa kelebihan drama Korea dibanding drama Indonesia ya. Ya menjadi wajar gitu kalau misalnya drama Korea itu menjadi pusat perhatian, ya mungkin ngangenin lah ya, bikin orang jadi ingin nonton lagi gitu. Alurnya yang luar biasa, tekniknya dan sebagainya gitu, itu membuat kita ingin nonton lagi gitu. Satu lagi mungkin karena tadi ya diserbu juga dengan K-pop tadi kan sudah dibahas tentang bagaimana K-pop itu bisa mereka menjadi trendsetter yang dinamakan cantik itu seperti itu, yang dinamakan ganteng itu seperti itu gitu, seperti yang ditunjukkan oleh mereka gitu. Demikian juga dengan drama, kita jadi tolak ukur kecantikan itu menjadi sebagaimana yang ada di drama-drama. Tolak ukur lelaki romantis itu seperti ada yang di drama-drama tersebut. Tolak ukur yang dinamakan dia cowok sukses atau orang sukses itu seperti ada yang ada di drama-drama gitu. Semuanya mau tidak mau itu masuk ke otak kita dan membuat kita berpikir bahwa kiblat kita tentang kesuksesan, tentang cantik dan ganteng, tentang mode dan sebagainya, itu rujukan kita menjadi ke drama Korea tersebut gitu, yang kita tonton. Kenapa mereka bisa seperti itu gitu? Itu mereka ngajak kita itu tanpa sadar loh, dan pelan-pelan banget
mereka ngajak kita pelan-pelan banget. Dan juga yang dikatakan romantis yang kayak gimana, yang seperti di drama Korea, tanpa kita sadari bahwa kita itu sedang dicuci otak nggak sih? Setuju nggak? Kita sebetulnya sedang dicuci otak, tapi ya itu tadi pelan-pelan, jadi kita nggak ngerasa gitu, karena kita nggak didoktrin, ya kan? Kita nggak kayak nggak seperti di kelas yang didoktrin oleh seseorang yang berdiri di depan, kamu harus gini, kamu harus gini, laki-laki yang ganteng itu kayak gini, perempuan yang cantik itu kayak gini, sukses itu kayak gini. Enggak, mereka nggak bilang kayak gitu. Mereka cuma nuntun kita aja. Mereka nuntun kita dengan kesenangan kita, bikin mata kita berbelalak, senang gitu ya, dapat hiburan dan menenangkan dan membahagiakan, sehingga kita gagal move on, ya kan? Ketika kita sudah gagal move on dari, misalnya kita sudah menyelesaikan satu drama nih, saya yakin deh kalau ada yang pernah nonton Korea. Saya pernah kan nonton Korea 1-2, tadi kan saya bilang 1-2 film, 1-2 drama saya tamat. Ketika penonton sudah gagal move on dari satu film, maka film itu menjadi sukses gitu. Dan ketika film itu sukses, dia akan menarik hati kita. Makanya banyak dari kita yang pengen lagi nonton, ketagihan kan, pengen lagi nonton yang ya kita ingin merasakan sensasi yang sama gitu. Jadinya kita cari lagi tuh, cari lagi yang si tokoh ini mainin, kita cari di Google, kemudian kita cari filmnya apa saja, nonton lagi, dan terus-terusan seperti itu tanpa kita sadari gitu ya. Karena apa? Mereka ngasih kesenangan, ngasih sensasi, rasa puas, penasarannya itu berhasil diobrak-abrik oleh mereka gitu ya. Kemudian intinya ujungnya jadi adiksi lah. Entah sampai kapan. Itu memang seperti yang saya bahas tadi di awal ya itu memang tujuan mereka gitu. Lalu masalahnya di mana? Urusannya dengan kita apa gitu. Sebetulnya 1 dan 2 hal itu sudah dibahas ya tadi ketika pembicaraan itu sudah dibahas. Bagaimana kita memberikan ekonomi kepada mereka itu jelas. Kita ngasih apa sih bahasanya, devisa ya? Iya nggak sih? Kepada mereka gitu, yang membuat mereka menjadi kaya gitu. Apakah itu salah? Ya enggak, karena itu kan kita ridho. Kita memberinya dengan sukarela gitu kan. Jadi ya tidak ada yang salah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika bukan hanya uang yang kita berikan, tapi juga loyalitas, ya kan? Loyalitas itu apa sih? Loyalitas itu mungkin ketaatan lah ya, ketaatan. Jadi kita, yaitu tadi secara pelan-pelan, tanpa sadar, dan bahkan kita sendiri tidak tahu bahwa kita sedang taat kepada mereka gitu. Taat dalam hal apa sih? Taat meniru dalam banyak hal. Ya tadi udah dibicarakan, budayanya, makanannya, yang kita tiru. Kalau itu hal baik, it's okay, bagus gitu ya gitu. Hanya saja dari sekian banyak hal yang baik, ada nggak sih hal yang buruknya? Bahwa itu bisa saja menggeser akidah kita, itu bisa saja menggeser, ya itu tadi loyalitas itu apa sih? Ketaatan harus kita berikan kepada siapa? Ya beginilah, meskipun orang-orang itu menganggap, atau itu kan budaya ya, adat dan agama kita dengan mereka berbeda, sehingga banyak hal kita mentoleransi hal itu. Seperti misalnya satu minuman keras ya kan, di drama lah, kalau K-pop kan saya tidak terlalu nonton ya. Kita menjadi memaklumi hal itu. Iya kita tahu itu ya, mereka kan bukan orang Islam ya, bagi mereka boleh gitu. Mereka kan bukan orang Indonesia yang mereka ya bebas-bebas aja minum minuman seperti minum di drama video klip mereka. Ya sebatas itu sih wajar ya. Tapi itu karena terus-terusan kita nonton, karena terus-terusan kita lihat, dan kita merasa bahwa itu gaya gitu ya, itu udah satu level di atas sekedar mentoleransi gitu. Kita juga jadi pengen ikutan gitu. Kalau hanya saja ya alhamdulillahnya di Indonesia agamanya masih kuat, jadi masih kayak pengen ikutan tapi udah haram, ya udah berarti enggak gitu ya. Hanya saja kan tetap pasar ngelihat itu, sehingga saya beberapa kali lihat di tempat makan gitu ya, itu yang mereka menyajikan soju halal gitu kan. Pasar itu melihat peluang itu ya. Kalau pasarnya sih ya mereka mah ya memang carinya ekonomi gitu. Yang jadi masalah adalah
bagaimana kita menjadi ingin meniru, itu yang jadi masalah. Bagaimana kita menjadi ingin meniru sesuatu yang bukan kita banget, ya kan? Ini dari tadi contohnya dari soju ya. Soju itu dari namanya saja itu sudah haram gitu. Terus kita labeli halal. Soju halal. Soju itu haram. Terus kita labeli halal. Ya, bagi orang yang ya saya lah, ya seusia saya, mungkin seusia saya ke atas lah, emak-emak ya, usia emak-emak itu agak-agak rancu gitu mendengarnya. Sama seperti dengar babi halal. Emang ada? Ya harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada gitu. Tapi karena itu tadi pengen meniru, jadinya diadakanlah itu, dan itu kita maklumi gitu ya. Yang kedua yaitu di drama-drama Korea itu dan juga di K-pop ini sama ya, kita memaklumi ya tentu saja pergaulan bebasnya. Kita menjadi ya memaklumi lah, ya biasalah namanya juga orang Korea, ya biasalah namanya juga mereka bukan budaya Indonesia gitu. Yang menyedihkannya bagaimana tanpa sensor, bebas sensor, apa yang ada di filmnya yaitu akan nyampe ke kita. Apa yang ada yang diperlihatkan di layar, ya itu yang kita lihat oleh mata kita telanjang gitu. Jadi kita memaklumi hal itu, adegan-adegan seperti itu yang mereka bukan suami istri, yang di perannya saja mereka itu pacaran misalnya ya belum halal lah ya, mereka melakukan itu. Bahkan hubungan suami istri ya, mereka juga melakukannya. So sedih sih. Pada akhirnya ya hasilnya seperti sekarang. Kita menjadi menirunya. Salah satu yang agak saya kaget, ternyata kita sudah meniru sejauh itu adalah ketika saya sempat menonton Layangan Putus ya, episode pertama, yang membuat saya di episode pertama udah saya tidak ingin nonton lagi episode keduanya, udah nggak penasaran gitu karena kaget, jujur saja. Oke, saya memang katro ya. Saya memang katro asli, saya baru tahu ternyata drama di Indonesia juga udah ngikutin pola itu gitu. Mereka di episode pertama mereka sudah melakukan itu siapa sih, Reza Rahardian ya dengan tokoh perempuannya gitu. Mereka memang diceritanya suami istri, tapi kan aslinya enggak gitu. Biasanya kan Indonesia tuh enggak kayak gitu. Biasanya Indonesia tuh kan enggak lah, yang kayak gitunya enggak lah, nggak mungkin. Saya kaget, jujur kaget. Oh, Indonesia sudah seperti ini ya. Memang sih filmografinya apa sih disebutnya, teknik membuat filmnya bagus gitu. Itu Layangan Putus bagus gitu, tekniknya bagus. Hanya saja ya itu kagetnya, oh udah sama ya, udah niru orang Korea ya dramanya gitu. Yang ditirunya bukan hanya episodenya yang jadi pendek, tidak dipanjang-panjangin kayak sinetron. Kemudian klimaksnya juga katanya sih bagus gitu ya, teknik pengambilan gambarnya juga bagus, udah kayak film aja, udah kayak drama Korea gitu. Hanya yang agak kaget itunya sih bagus ya, diacungi jempol gitu, dan pemerannya juga keren-keren gitu. Hanya kenapa hal seperti itu harus ditiru juga? Kenapa adegan kissingnya harus ditiru juga? Ini kan salah satu imbas betapa Hallyu itu betul-betul menjadi demam bukan hanya di negara kita, tapi saya boleh menyebutnya di dunia ya. Pengakuan kenapa ini sudah sampai mendunia ya diakui dengan diangkatnya penyanyi Korea menjadi penyanyi Piala Dunia. Jungkook itu kan ya member BTS, dia menjadi penyanyi Piala Dunia. Itu kan berarti sudah diakui dunia bahwa dia terkenal gitu, dan dia sedang naik daun gitu, dan sebagainya gitu ya. Dan itu yang menyedihkan gitu, bagaimana kita kok bisa kita lupa dengan budaya kita, dan hal itunya ditiru. Dan saya yakin di kehidupan kenyataannya yang tidak kita ketahui, saya kan jujur saja, saya memang katro, saya tidak tahu bagaimana pergaulan secara luas
Saya di rumah tidak ada TV, dan saya juga jarang nonton sinetron zaman sekarang gitu ya. Mangga yang tahu boleh diberitahu saya bagaimana keadaan di luar sana gitu ya. Tapi saya yakin yang ditirunya itu bukan hanya oleh film saja, bukan tadi hanya oleh tokoh-tokohnya, bukan hanya artis-artisnya saja gitu ya. Karena kalau saya nonton acara misalnya podcast segala macam, itu hal-hal yang kayak gitu kok udah dianggap tabu ya. Udah dianggap tabu. Sudah dianggap biasa, tidak lagi menjadi tabu gitu ketika orang membicarakan tentang, mohon maaf sekali, saya nggak enak malah bicaranya virgin lah. Mengatakan tentang virginitas itu biasa aja gitu, dan seseorang yang sudah tidak virgin ini biasa aja, ya Allah. Mereka biasa, dan mengatakan hal-hal yang menurut kita dulu itu apa sih jorok ngomongin kayak gitu misalnya, itu sekarang menjadi hal yang biasa gitu ya. Karena itu tadi, karena kita sudah terlalu sering dengan tontonan yang drama Korea yang seperti itu, jadinya dan saya yakin juga di anak-anak remaja sekarang juga sudah sangat longgar ya, dari segi pakaiannya juga sudah tidak lagi mencerminkan orang Indonesia. Kemudian bahasanya juga sama, kata-kata umpatan-umpatan menjadi sangat bebas mencemari telinga kita gitu. Ya apalagi hal-hal lainnya yang mereka tidak perlihatkan di kamera gitu ya, pasti lebih parah lah, sesuai dengan ya yang mereka tonton dan mereka tiru dari idol mereka gitu ya, atau kita mungkin ya, karena ya itu bagian dari kita juga, masyarakat. Yang berikutnya, pemakluman kita terhadap kaum homoseksual di K-pop dan drama Korea ini, salah satunya itu banyak sekali disebarkan tentang pemakluman hubungan sesama jenis gitu. Mungkin saya tidak menuduh ya, karena tidak menuduh bahwa merekanya homo, tidak gitu. Merekanya mungkin kemungkinan besar tidak sih ya. Karena tidak ada pengakuan kan. Kalau yang sudah mengaku ya udah kita tuduh gitu, kita yakini gitu dia homoseksual. Tapi kalau yang tidak mengakui ya tidak perlu juga kita korek-korek gitu ya. Tapi coba Anda perhatikan di K-pop itu kan, K-pop itu mereka punya penggemar yang sangat fanatik. Mereka punya penggemar yang mereka saking merasa bahwa idola mereka adalah milik mereka, sehingga muncul kecemburuan, ketidakikhlasan ketika idola mereka punya pasangan gitu. Dan ini memang terjadi gitu. Jadi ketika misalnya seorang idol dia berpacaran dengan idol yang lain, maka fanbase-nya itu akan menyerang, membuli pacarnya tadi gitu. Kalau ketahuan itu akan dibully habis-habisan gitu. Dan ya intinya mereka si idol ini nggak boleh pacaran sama lawan jenis, karena menimbulkan kecemburuan dari fansnya gitu ya. Tapi kalau mereka misalnya berangkulan dengan teman di grup mereka yang berarti itu adalah sesama jenis mereka gitu, ya akan mereka anggap biasa aja. Bukan biasa sih, malah lucu, malah ngegemesin gitu kan. Bahkan sampai adegan-adegan yang menurut saya kalau misalnya ada di depan kita risih banget gitu. Misalnya mereka pegangan tangan laki-laki dengan laki-laki, kayak pasangan gitu. Udah gitu bersandar di bahu bersandar di bahu temannya gitu, kemudian meluk dari belakang. Ya rasa lah ngelihatnya. Tapi yang jadi aneh adalah karena yaitu tadi sikap kecemburuan fans yang berlebihan itu menyebabkan mereka menjadi memaklumi hal itu gitu. Malah lucu gitu, malah diminta ya kalau bahasa ini ya udahlah, mending sama cowok lagi daripada idol aku pacaran sama perempuan. Ya intinya idol itu adalah milik aku pacarnya, misalnya aku istrinya, sampai sehalu itu gitu. Memang tidak semua tapi banyak gitu. Tidak semua tapi banyak, sehingga yang banyak itulah yang membuli
yang membuli pasangannya. Ini biasanya terjadi pada K-pop yang masih remaja ya. Kalau yang sudah 30 tahun ke atas misalnya, karena penggemarnya juga sudah ya usia yang sudah menikah gitu, sehingga ya mereka memaklumi hal itu gitu. Dan mungkin ini menjadi salah satu penyebab kenapa idol itu menikah di usia yang menurut saya sih, kalau di Indonesia sih di usia yang tua ya, 40, 39. Itu kan usia yang dianggap terlambat untuk menikah gitu ya. Tapi karena ya, kalau saya sih melihatnya karena salah satunya karena tadi juga gitu, tidak diizinkan oleh fans mereka gitu ya. Dan itu adalah tiga hal yang sebetulnya banyak ya, tapi itu 3 hal mendasar saja yang jadi bahaya ketika seseorang itu mengidolakan, atau bahaya dari Hallyu ya.